Iya, selamat pagi Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini. Saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai. Apa kabar Sobat Budaya pagi hari ini? Sehat-sehat saja? Wah, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat semuanya ya. Kali ini kita di program acara Baribasa kita undang partisipasi sahabat budaya di 0811 400 9250 layanan telepon biasa maupun layanan telepon WhatsApp. Dan topik kita ini berkaitan dengan serba terbatas ya. Kehidupan manusia sebelum adanya listrik seperti apa gitu sahabat budaya. Kalau mungkin zaman dulu menggunakan listrik itu menggunakan apa namanya tuh lampu-lampu, nggak mengerti Kak jual lampu apa namanya. Mungkin ada pendengar kita yang lebih mengetahui ya zaman dulu itu seperti apa sahabat budaya. Boleh di 0811 400 9250 karena kubacakan dulu agenda settingnya. Listrik desa. Jadi pemerintah telah menggelontarkan anggaran 4,3 triliun untuk program listrik desa. Jadi pemerintah telah menggelontarkan anggaran 4,3 triliun rupiah yang diperuntukkan untuk program listrik desa untuk mempercepat elektrifikasi di desa tertinggal, terluar, terdepan, 3T. Program listrik desa dinilainya menjadi kunci untuk mendongkrak rasio elektrifikasi menuju 100%. Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia Syarifuddin Nojeng menjelaskan program listrik masuk desa untuk mencapai elektrifikasi 100%. Untuk mencapai tersebut semua wilayah tentunya harus dialiri listrik. Bagaimana caranya? Tentu apakah melalui listrik masuk desa atau program lain. Kalau yang bisa dijangkau dengan jaringan maka menggunakan jaringan. Tentunya memerlukan pembiayaan yang besar misalnya investasi. Tapi kalau tidak bisa maka dijangkau dengan pembangkit listrik atau dengan pengembangan energi baru terbarukan. Namun memang dalam memenuhi elektrifikasi termasuk di desa program ini sebelumnya juga terlaksana dalam pemerintahan sebelumnya. Dan ini berlanjut karena memang ada target yang harus dicapai termasuk dalam mencapai kemandirian energi. Nah, sahabat budaya di 0811 400 9250 topik kita ini terkait dengan kalau zaman dulu karena katanya serba terbatas ya. Bagaimana kehidupan manusia sebelum adanya listrik. Kita undang sahabat budaya yang ingin meramaikan program acara Baribasa. Ini ada penelpon tanya nih Kak. Ada? Enggak ada. Oh berarti kita telepon biasa mau dulu kita terima. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Saya Marsuki. Pak Marsuki. Iya. Iya, Pak Marsuki di Telkomas. Apa kabar Pak Marsuki? Baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana listrik di sana aman Ji? Ya, jadi kalau menurut saya ringkas saja bahwa listrik itu disamping sebagai penerangan juga alat untuk berkomunikasi. Misalnya begini, kalau data terpencil itu sekarang ini kan perlu orang berhubungan dengan HP. HP itu ada dia punya namanya BTM atau pemancar untuk sinyal. Jadi memang penting supaya bagaimana kalau orang tidak terisolasi, maka dia tidak terputus hubungan di dunia luar. Iya. Nah, kalau kita punya hubungan di dunia luar, maka banyak hal-hal yang bisa menambah dia punya pengetahuan atau wawasan. Jadi itu penting. Jadi sekarang pemerintah berpikir ke arah itu supaya bagaimana ini rakyat bisa segera menuju kesejahteraan. Karena manusia tidak bisa terputus dengan orang lain. Dia memerlukan transportasi. Nah, saya kira begitu. Tapi yang listrik zaman dulu kayak seperti apa Pak Marsuki? Pak Marsuki yang zaman dulu seperti pembahasan kita melenceng kayaknya ya. Nggak seperti yang aku harapkan. Tapi nggak apa-apa ya. Kita terima aja, kita tampung. Ya, oke, kita terima dulu tuh ke telepon WhatsApp di 0811 400 9250. Halo.
Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Jono. Iya. Kabar apa hari ini? Baik aja? Alhamdulillah, selalu baik. Alhamdulillah. Incas ya, Alhamdulillah, Incas juga baik. yang penting dengar RRI. Masya Gitu. Allah, Iya. yang penting dengar RRI ya. Oke, pembahasan kita kali ini serba terbatas. Kalau kehidupan manusia seperti apa zaman dulu sebelum masuk listrik, mungkin kita lebih tahu begitu, Om Jon. Tapi Iya. singkat aja Om Jon ya, karena kita kasih bagi waktu dengan yang lain. Saya dulu Silakan. di kampung saya Mm-mm. masuk tahun awal 90. Kenapa suaranya putus-putus Om Jon? Nggak jelas Ya. seperti biasanya. Masa? Iya. Barangkali karena belum Hujan. kopi kapan. Belum minum kopi. Minum Iya. kopi dulu. Iya, iya. Iya. Oke, lanjut. Jadi itu akhir 80-an lah. 90-an itu baru masuk listrik. Di mana itu Om Jon? Di Bone bagian utara lah perbatasan. Oke. Ya, hampir semua itu. SOP juga sebagian seperti itu. Iya, iya. Di Bone itu kalau yang alasnya minyak tanah. Karena orang pada saat itu pakai pelita, ada lilin, dalam lilin. Itu ya dari terbuat dari kalengan itu, cat itu, kan, dikasih sumbu, gitu, kasih minyak tanah, 1 liter itu bertahan sampai pagi. Itu apa namanya? Itu lampu apa namanya itu? Atau pelita apa namanya? Oh iya iya, lampu pelita. Oke. Iya. Kalau di sipir kamar itu kalau tidak ada itu pagi itu hitam semua itu itu. Apa namanya? Sampai itu muka itu hitam. Itu maksudnya Iya. itu kalau terlalu lama kita nyalakan itu lampu pelita. Iya, hitam kalau di kamar itu kalau tidak ada jendela ya terbuka itu ya, seperti itu. Wow. Iya. Jadi harus ada jendela memang di. Tapi kalau orang dulu asapnya itu keluar. kan hemat juga. Dengan pakai minyak tanah juga. Iya. Biasa kalau sudah jadikan saya dimatikan. Kemudian nanti subuh dia nyalakan lagi. Kalau orang-orang kaya dulu itu pakai lampu apa namanya Petromax itu yang pakaian itu. Yang minyak tanah juga dipompa itu. Nah, itu dulu penerangan itu kalau belum ada listrik dulu itu kalau ada acara itu. Orang pergi pinjam, yang tidak punya pergi pinjam. Pakai lampu itu. Iya, jadi kalau yang tunggu dulu, ini yang kita bilang kalau ada acara pengantin misalkan tanpa lampu itu kayak gimana? Iya itu pengantin itu pakai apa itu lampuan itu apa Petromax namanya itu kah? Tidak tahu itu apa lagi namanya itu. Yang kayak gimana itu? Yang digantung itu pakai itu bola lampunya itu kayak seperti apa deh jala-jala itu. Iya. Itu yang dipakai. Nanti lama kelamaan masuk lagi listrik swasta, ya kan pakai mesinan itu diesel itu, yang suara mesin itu sampai satu kampung bisa dengar. Iya. Yang mana lebih keras suaranya? Pakai suara genset atau suara itu? Lebih keras itu karena satu kampung itu bisa dengar itu. Nah itu dia. Oh iya. Itu menyala jam 6 sore sampai jam 12 malam. Oh ada batas waktunya dia? Ya ada batas waktunya. Kalau ada acara bisa dibayar lebih untuk itu. Misalnya ada pengantin, ya bisa untuk sampai pagi. Dibayar khusus kan? Seperti itu. Jadi memang sungguh luar biasa itu. Aduh, apa nih? Tapi kita pernah mengeluh. Iya. Ya pernah mengeluh, ini belum panen kita. Pernah mengeluh, tapi kita nikmati saja. Tahun awal 90-an itu sudah masuk listrik itu. Iya. Sudah masuk listrik, aliran sudah masuk sampai sekarang. Jadi kalau dibandingkan memang dulu, karena kita sudah terbiasa dengan listrik, ya kan dibandingkan dulu memang sangat terbatas lah. Ya kan seperti itu. Aktivitas kita semua terbatas. Mungkin kita mau masih bicara sampai jam begini, tapi tahu kita kalau penerangan tidak terang itu kan cepat juga ngantuk. Iya. Seperti itu. Ngantuk seperti itu. Jadi itulah dulu apa namanya
masyarakat dan masuk sekarang itu karena listrik sudah masuk desa lagi, ada program pemerintah. Mudah-mudahan ini yang sampai daerah terpencil pun bisa terjangkau ya. Iya, iya. Ya tapi sabarlah. Karena tidak mungkin juga sekalian. Karena kan butuh dana juga. Iya. Terbatas, jadi mungkin semakin bertahap oleh pemerintah untuk supaya semua masyarakat dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati listrik. Berdoa saja, ya kan seperti itu. Iya, iya. Yang ngomel-ngomel, karena itu wujud juga biaya, Iya. ya kan? Apalagi kalau faktor alamnya sungguh luar biasa kan? Iya. Kan walaupun lagi biaya besar lagi. Terus terang ada di daerah Boni itu, dia berada di balik pegunungan. Pegunungan di balik bukit itu. Akses jalan saja tidak ada. Iya. Jadi di situ nanti bagaimana cara pemerintah supaya ini daerah seperti itu bisa teradiri oleh listrik. Iya. Ya secara bertahap lah, karena memang kita juga anggaran juga terbatas, maka pasti juga pelaksanaan juga terbatas juga. Iya. Ya mudah-mudahan secepatnya juga bisa terjangkau di situ. Ya kan juga dulu itu apa namanya itu ada salah satu daerah juga itu 100 fans di Perompak itu yang ada di Sidrap, masuk juga di dalam itu Kota Sidrap dulu itu. Dulu listrik juga di situ belum ada semua. Iya. Dari Sidrap itu. Di Sidrap. Iya, dia pakai masih swasta. Oh. Iya lah, tapi swasta. Ya kan. Jadi jam 6 menyala, jam 10 jam 11 sudah mati. Sudah mati. Itu sudah mati. Sampai kapan itu yang di Sidrap? Iya, sekarang sudah ada aliran listrik masuk di situ. Ada Midi? Ada Midi. Oke, siap. Makanya mudah-mudahan ini masyarakat memang pemerintah tapi kan sekarang sebanyak investor, ada panel surya, apa dan sebagainya kan bisa, ya kan bisa dibeli di itu atau itu sebanyak dijual, kan bisa juga seperti itu. Oke. Sekarang saya lihat di konten kreator itu, saya lihat kalau ke hutan-hutan itu dia pakai begitu juga, dia kan bikin pondok dia pakai panel surya. Iya. Sekarang sudah yang jelas sekarang itu sudah modern nih. Masuk nih lah. Masuk ini. Apalagi pemerintah kan sekarang membangun pembangkit listrik ada tenaga bayu, tenaga air, itu macam-macam itu untuk supaya karena kita kan dulu kita terfokus ke Bakaru, ya kan, pembangkit tenaga air di sana di Bakaru. Iya. Ya kan, sekarang sudah banyak di Sidrap juga salah satu adanya tenaga bayu di Jenepo itu juga ada. Iya. Jadi mudah-mudahan makin ke depannya tidak ada lagi kita dengar daerah Indonesia tidak teraliri listrik. Oke lah, sip lah. Oke. Juga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Jono. Yang ada di Barukang sana sudah menanggapi pembahasan kita untuk hari ini. Dan selanjutnya ada siapa ini kira-kira? Apakah Anda bisa berkomentar terkait dengan kehidupan manusia waktu zaman dulu begitu sahabat budaya, memasaknya ini menggunakan apa, karena ini nggak ada listrik gitu sahabat budaya, karena sekarang kan banyak orang pakai kompor listrik. Terus kebutuhan air juga ini seperti apa gitu ya, menyimpan makanan, biasanya orang menggunakan menyimpan makanan dalam kulkas untuk supaya lebih awet gitu. Nah kira-kira seperti apa ini sahabat budaya. Kita terima telepon dulu yang berikut ini. Halo. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Dari Nur di Maros. Dari Ibu Nur di Maros. Oke. Apa kabar Ibu Nur? Alhamdulillah baik saya. Alhamdulillah. Nah, Inti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap asik, baik, insya Allah sehat walafiat selamanya. Oke, kali ini kita membahas terkait dengan kehidupan, kan listrik ini serba terbatas gitu ya. Nah kehidupan manusia sebelum adanya listrik seperti apa waktu zaman dulu? Pakai lampu minyak tanah. Masak di dapur itu. Pakai kompor minyak tanah juga. Kompor minyak tanah, iya. Sekarang saya masak pakai listrik. Masak air pakai listrik. Iya. Ada juga pemanas itu. Iya. Pemanas untuk kalau mau supaya itu
apa namanya itu makanan yang kita simpan panas terus. Iya, iya, iya. Terus ini kan kayak misalkan kebutuhan air. Dulu kan orang kebutuhan air itu menggunakan mesin air gitu untuk Dulu menampung air. sumur ditimba. Ditimba dari mana itu? Di sumur Bapak di. yang bikin sumur di Oh, belakang rumah. iya, 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 iya. Sekarang enggak Mi. Sekarang enggak Mi. Padahal zaman-zaman dulu yang seperti menimba air itu anu juga dia enak sekali kebersamaannya kapang dulu itu di. Iya, kita Mm-mm. bikin timba dari gerge. Iya. Ada juga timba dijual itu dari daun nipah Hmm. atau timba terbuat dari karet, Iya, iya, terbuat iya. dari kaleng. Mm-mm. Iya, 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 itu zaman dulu. Namun sekarang sekarang mah beda. Ini sekarang sudah menggunakan sudah canggih gitu ya. iya, Tapi masak dari listrik, eh, masak air dari eh, listrik, iya. memanasi makanan dari listrik. Mm-mm. Ya, Menyimpan kulkas toh, menyimpan makanan panasi dari. dulu baru kita makan. Iya, iya, iya. Karena membeku. Jadi bagaimana itu kalau misalkan zaman dulu kan orang kalau yang sekarang kan biasanya disimpan di kulkas itu bahan makanannya atau apanya gitu. Nah kalau zaman dulu kayak gimana? Biar lebih awet tidak dikasih masuk di kulkas karena listrik kan seperti itu. Kalau zaman dulu itu misalnya ikan toh, Iya. ikan kita panasi. Mm-mm. Nasi dikukus itu nasi. Jadi kalau jam 11 nih, sudah duhur kita makan. Iya. Kita kukus kembali itu. Kita panasi juga itu nasi, sayur, gitu. Begitu Kalau di. misalnya itu daun kangkung itu direndam Ki. Ya, begitu gitu. Oke, sip, 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 sip. Iya. Keluarga saya nah. Terima kasih Bu Nur, doa ta. Iya. Mbak, suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Nur yang ada di Maros sana. Untuk teman WhatsApp ada lagi, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatma Bagaimana? di Goa. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja Bunda. Bunda gimana kabar hari ini? Ya baik, selalu baik. Alhamdulillah. Baik. Oke, kali ini kita membahas terkait dengan serba terbatas. Jadi kehidupan manusia sebelum adanya listrik seperti apa biasanya? Karena listrik waktu itu kan belum masuk. Nah, kalau zaman-zaman dulu bisa cerita mungkin? Iya, itu tadi Pak Jono bilang betul. Tapi itu lampu dibilang yang pakai kos lampu namanya, lampu strongki. Lampu strongki. Iya, namanya digantung itu. Kalau masih ada sekarang dijual, tapi tidak semua toko karena orang pencari ikan kan pakai begitu. Yang ada bagannya itu namanya bagang itu. Jadi dia pakai begitu. Digantung kalau ada acara begitu juga dipakai. Pakai juga lampu Tapi itu minyak. penerangannya gimana Bunda? Terang. Itu pakai kita kasih menyala pakai spertus. Banyak dulu dijual dulu tuh. Sekarang kurang. Tingkat keterangannya kayak gimana? Tingkat keterangannya? Terang. Terang ya? Iya, semua kita punya di kampung ya. Di kampung, di kota pun juga ada. Kan saya anak kota. Ada. Begitu juga kita pakai. Semua punya kita pinjam kalau ada acara. Jadi kita berapa pakai, penerangan ada di mana-mana itu di ruangan. Terang, kalau sudah redu-redu dikompa itu. Dikompa dia pakai minyak tanah juga, tapi pada saat kita mau kasih menyala pakai spertus. Ya, jadi kalau agak redu kita kompa lagi. Kayak kompa apa tuh yang kecil itu ada tabungnya tuh pakai kompa. Kasih angin. Lampu strongking. Nah itu zaman dulu yang kalau misalkan menyetrika orang itu kan pakai listrik. Kalau zaman dulu kayak gimana itu Bun? Pakai bara arang.
Arang. Iya, karena arang itu walaupun sudah mau mati nyalanya, dia tidak berdebu, tidak punya abu begitu. Jadi kita pakai arang yang ada memang khusus setrika dibuka itu di atasnya baru dikasih masuk. Apa dipakaikan alatnya itu? Alat bagaimana? Ada Alat memang setrika khusus juga? setrika arang. Oh. Atau ada juga itu setrika kalau tidak dapat arang kita pakai kompor minyak tanah, dialasi itu kompor minyak tanah dengan seng, baru kita kasih naik situ setrika. Hmm, Iya, begitu. Dulu sesana. banyak cari itu Mm-mm. setrika. Ada lambannya di atas di depan tuh kayak ayam kokoh. Itu setrika arang itu terbuka, itu bukan tertutup begitu, dia punya di atas itu terbuka, jadi di situ kasih masuk arangnya yang menyala. Terus kalau yang soal menyimpan bahan-bahan makanan biar awet begitu loh, Iya, itu bagaimana? orang dulu itu dia masak untuk hari itu saja. Kalau memang masih ada kita panasi karena masak kayu ya. Iya. Baru orang dulu itu pakai sarung dengan digantung dekat itu tumpuk kayu supaya tidak dapat semut, dapat Iya. tikus, digantung dengan pakai sarung yang kayak ayung itu, ayung bayi. Begitu. Coba deh tanya kalau masih ada nenek, pasti begitu ceritanya. Tapi saya dulu nenekku enggak pernah saya lihat begitu di rumahnya. Iya, sekarang pada saat Inces lahir mungkin tidak ada Tidak itu, ada yang sudah kayak ada gitu. listrik, sudah Iya, lengkap. sudah lengkap. Jadi, Sudah jadi, aman. iya sudah tidak ada lagi. Jadi listrik kan masuk desa sebelum tahun berapa ya? Karena entah suamiku selalu tugas daerah, masih masuk listrik begitu. Sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Yang jelas itu kita menimba di sumur, yang tidak ada sumurnya pergi cari air. Kita berdua dipakai bambu itu ember. Pokoknya nikmat deh kita dulu, tapi tidak ada yang memang mengeluh karena bagaimana sekarang kita mengeluh kalau mati lampu karena ada kulkas. Kapan dia mati 1 jam 2 jam? Tapi Bunda, Itu ku dapat gitu saya itu menimba air di sumur di rumah nenekku, ku dapat. baru? Ramai orang mandi. Iya, rame-rame kita pergi cari air. Ada Tapi tuh ember pakai di rumah. Iya, pakai bambu baru kita berdua tuh ada di depan, ada di belakang. Bunda. Bukan bambu dipakai saya. Tidak, maksudnya kalau kita pergi di sumurnya orang begitu. Oh, tidak ada, enggak Ji saya Bunda. Iya, kalau enggak dapat saya rasakan begitu. semua itu bagaimana kita aman di rumah Ji. Jadi di rumah Ji memang ada sumur. Sekarang juga kalau tidak ada sumur kita mati karena listrik dipakai mengisap air. Kalau ada pompa tangan itu masih mending juga. Jadi kapan kita ini biasanya kan mati lampu setengah jam atau 1 hari penuh. Bagaimana kita kalau tidak ada penampung juga? Iya, di Bunda harus pakai pakai penampung. Itu kalau pakai penampung kita siap kalau ada beritanya bahwa mati lampu ini kita cepat mengisi semua yang bisa diisi supaya kita tidak kewalahan dengan air. Itu sip lah Bunda. Iya, itu lampu minyak tanah juga ada di pempeng itu digantung di dinding, di setel kecilnya besarnya itu yang pakai semprong masih ada itu. Yang bagaimana dijual. Itu lagi Bunda? Yang bagaimana sing lagi itu? Dia pakai minyak tanah kecil baru pakai gantungan dinding di dinding disimpan. Jadi kadang itu ada rumah agak hitam manunya. Pakai minyak tanah di style gitu juga sumbunya bisa besar bisa kecil. Tapi berasap kalau besar Oh begitu dia. Jadi sekarang kakak itu cuma ada meleleh. Dulu tidak ada lilin. Minyak tanah kita siapkan. Pokoknya orang dulu tuh sebelum maghrib kita makan. Iya. Makanya tuh orang dulu tidak kena penyakit karena dia makan sebelum maghrib. Kita sudah sholat, tunggu isya, sekarang tidur.
Sekarang mah biar tengah malam orang nambah tuh acak mah bunda. Ih, tante, kalau lapar seperti Kalau lapar inces tengah malam makan tonjo naung. apalagi sekarang ada mie. Oke Makanya lah. kita itu dulu makan begitu, makanya orang dulu juga sehat-sehat semua. Iya bunda. Bangun pagi, Betul. sudah salah subuh dia duduk di dapur, siapkan makanan untuk petani atau apa selesai. Pulangnya kita anu saja saya suka sekali di kampung dulu, suka sekali. Masya Allah, indahnya. Oke lah bunda, kalau begitu terima kasih banyak. Iya, selalu, Bunda, sehat ya. selalu sama keluarga ya. Terima kasih bunda. Iya, salam sehat sama teman-teman Salam, perempat. oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Fatma yang ada di Goa sana sudah ikut berpartisipasi untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya ini masih ada telepon WhatsApp. Kita terima telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdul Rahim di Kaltim ya. Oke, Pak Abdul Rahim, kita membahas ini terkait dengan zaman dulu ya, serba terbatas pastinya. Bagaimana kehidupan manusia waktu zaman dulu sebelum masuk listrik. Bisa mungkin diceritakan begitu contoh-contohnya pengalaman atau kayak gimana? Kalau pendapat saya, Baikers, Iya. kalau tidak ada rotan, akar pun berguna. Oke, lanjut. Iya. Jadi kalau saya itu waktu kecil serba susah. Saja orang tua saya, serba susah. Tapi bagaimana memecahkan masalah itu kan? Iya. Seperti dulu saya lihat kan belum ada listrik. Iya. Waktu kecil kan belum ada listrik. Jadi pakai ada tadi dibilang itu kalau ada acara kan, Iya. lampu strongkeng, ya memang itu lampu strongkeng dipakai orang waktu dulu sebelum ada listrik. Iya. Nah itu kan ada kosnya itu kalau sudah diikat, itu baru disiram dengan sepertus, baru dinyalakan. Terang itu kalau sudah dipompa, nah itu terang itu pembaikas. Nah kemudian dia juga pakai pelita itu kan dikasih sumbu. Iya. Ada yang di lubang aninya itu berbentuk bunda dimasukkan di situ sumbunya, baru dikasihnya tanah. Iya. Nah itu nyala, baru dikasih kan korek di situ dinyalakan, nyala. Kemudian kalau misalnya itu kencang anginnya kan tidak mau itu kalau pelita. Kalau kencang angin tidak mau menyala. Padam kan? Enggak tahu. Kalau kencang anginnya kena angin. Nah jadi dikasih lagi kaleng. Kaleng itu yang bundar-bundar, kemudian dimasukkan di situ pintil sepeda itu atau pintil sepeda yang dikasih pandu, dikasih sumbu, baru dikencangkan bautnya. Jadi biar kencang angin, tidak mati juga, tidak padam juga lampunya. Tidak jadi masalah kalau bayan itu ya. Kalau masalah kesusahan tidak jadi masalah, kalau saya itu tidak jadi masalah. Iya. Kalau misalnya itu kalau sekarang ini yang sudah ada listrik, kalau misalnya pas mati lampu kan ada juga tenaga surya. Tenaga surya itu kan saya sering bikin tenaga surya itu kan ada itu dia tempat menerima cahaya matahari itu. Kemudian ada kabelnya dua. Ada yang plusnya itu digabungkan dengan inverter, digabungkan dengan kolnya itu apa? Yang dihubungkan dengan aki itu. Control collar namanya, dari kabelnya yang dua itu ke yang menerima pantulan cahaya matahari. Orang bilang di sini payungnya. Kemudian diturunkan ke aki. Aki itu kan ada positifnya, negatifnya. Baru digabungkan di inverter. Inverter inilah yang dimasukkan di situ, disambung dengan kabel ke balon, yang balon itu ke tadi itu inverter. Kemudian tuh nyalanya seperti listrik, tidak jadi masalah kalau bagi saya itu. Iya.
Nah, itu no problem. Oke, kalau saya sip lah. itu. Oke, Ya, jadi oke. saya sampai dulu, Mbak Jo. Saya Iya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Abdul Rahim, ini sudah bercerita terkait dengan pengalamannya zaman dulu. Nah, kira-kira untuk penelpon kita selanjutnya bagaimana cerita Anda terkait dengan kehidupan zaman dulu ketika listrik belum masuk ya. Kita terima WhatsApp di 08114092250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Niar, apa Iya, kabar? ini Dede Inces kodong. Kelahiran tahun berapa Tika? Saya tahun 2025 baru Oh, lahir. lahir? Baru lahir langsung bisa siaran. Dede. Kita dulu enak Inces, banyak kenangan kita. Nggak ada Kenangan lampu. apa itu Bu Niar? Nah, kita dulu tuh pakai itu Mi lampu-lampu yang mereka semua tadi sebut. Iya, Sayono. Kalau saya tidak dapat gitu Bu Ini Niar. cocok misalnya. Kita ini kelahiran tahun 73 jadi Oh, pantas. tahun 80-an baru ada lampu. Pantasan ya. Sayang dulu tuh pakai itu lampu yang dari kaleng-kaleng cat itu dibuat yang kecil-kecil. Dende, lampu Ya apa? dikasih minyak tanah, baru dikasih sumbu. Oh iya. Terus modern sedikit ada lebih jual lampu itu yang ada strongki kacanya kecil. Tapi pakai sumbu juga yang tadi Ibu Fatma bilang. Terus lama-lama meningkat lagi ada lampu strongki. Lama-lama ada listrik. Iya, betul. Dulu kalau masak kayu. Tapi ini yang memasaknya dulu kayak gimana pakai kayu? Dulu pakai kayu tuh kalau nggak ada tungku kita buat dari batu merah aja di susun tuh baru dibentuk segitiga. Oh begitu. Saya pancitas itu baru. Indahnya itu kalau begitu ada dapur-dapurnya Inces, baru ada itu untuk tiup-tiupnya tuh dari bambu kecil. Orang Makassar bilang timpurunan untuk TikTok. Tapi enak gitu kalau masakan dimasak pakai kayu Iya enak Inces. Baru dulu kan nggak ada kulkas. Jadi mama itu masak dekat-dekat orang mau makan. Kalau sore makan mungkin lagi cocok nggak ada orang makan malam dulu. Dekat maghrib makan mungkin atau paling lambat sudah sampai maghrib. Pantasan makan orang dulu sehat-sehat ya. Iya tidak ada makan tengah malam. Pokoknya kalau tidur mau tidak ada boleh bangun ngusah lah makanan. Beda kalau Inces pulang siaran lapar. Tidak apa-apa jika sekarang. Enak dulu Inces semua ada sumur umum namanya. Kalau saya tidak sempat dirasakan angkat air pakai bambu kecuali kalau pulang kampung toh. Kalau di kampung memang begitu ke sungai biasa ambil air atau ke sumur. Tapi kalau di bagusnya itu kalau kita ke sungai ambil air atau sekalian mandi di sungai itu bagus sekali. Mandi kita mencuci dulu. Di wilayah kalau mana itu karena kalau cerita di kampung ini karena kita kan tidak besar di kampung, tapi biasa tong minat di kampung. Pergi ke dulu mandi di kampung, mencuci dulu. Sudah mencuci cerita tong itu sudah mandi, mencuci mandi. Dibawa pulang cucian tak botol air biar satu ember untuk cuci kaki di rumah itu kan ada di sumur terus itu di kampung. Kalau kebetulan saya kan lahir dan besar di sini di Mungen Sidi lama. Jadi tahun-tahun dulu tuh orang Mungen Sidi lama Inces dekat toko buku Arena Ilmu ada tuh lorong di situ. Di sampingnya Arena Ilmu sekarang masih ada. Itu namanya Lortus. Di situ saya lahir dan besar dan memang lampu itu lama baru ada kelas berapa Kak itu SD baru ada. Jadi sebelumnya itu Inces kalau kita main-main dulu itu malam purnama dapat izin main malam karena terang bulan toh. Tapi kalau bukan terang bulan sudah maghrib dalam rumah mau semua seperti ayam diusir ngasih masuk. Enak Inces dulu. Iya. Belajar pakai itu lampu jadi biasa hitam ke hidung tak kodong kalau bangkit tidur. Pokoknya Inces kalau ketemu ke orang-orang yang begitu toh maksudnya teman-teman kecil tak baru dicerita masa lalu itu enak Inces baru betul-betul kebersamaan itu satu tetangga dengan tetangga betul-betul Inces. Pokoknya dinding sama dinding kan baku dengar jeki baru dinding gak maca Inces belum ada tembok belum ada
Ji dulu Bu terrequest. Niar. Ya, Saya dulu waktu kecil kan ada game yang televisi itu Nintendo. Nah kalau ah, misalkan saya main game di rumahku, biasanya tetanggaku yang datang nebeng main game juga di ya, begitu Mi juga rumahku. kita dulu kodong. Pertama ada Mm-mm. lampu, ada listrik toh. Orang yang banyak, Mm-mm. yang kebetulan berduit, beli duluan. Pertama muncul televisi hitam putih. Tapi Miki juga kodong nebeng-nebeng nonton. Iya 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 Begitu iya. Inces, itulah seninya dulu. Tapi enak Ki memang Mm-mm. Inces dulu nah, enak Ki. Mm-mm. Seru. Saya Nasi juga itu tuh, nggak saya bisa zaman nonton Ki. dulu Jiku suka saya waktunya zaman-zaman kalau bulan puasa gitu loh. Tapi sampai Ya. sekarang juga sama jadi. Sama Ji. Dulu itu memang nggak bisa anak-anak bangun bilang mau pergi makan tengah malam sembunyi-sembunyi Iya. karena betul itu yang Ibu Fatma bilang digantung Ki makanan. Ada itu Oh. besi-besi baru dikait-kait gitu di Dia tiang. penasaran tuh kayak gimana. Ih, enak Inces. Jadi nggak bisa curi-curi makanan atau Iya Ki iya iya. mamata baru kalau mau kita tidur nah Heeh. panasi semua misalnya ikan dan ikan itu Iya. dulu rata-rata dimasak Ji dulu Inces. Supaya Oh. awet kita bisa dipanasi. Jadi Oh kalau mau ki begitu olah dia. digoreng mami. Oh iya 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 Kalau iya. yang mau langsung dimakan dibakar. Begitu Ji dulu. Sekarang mah sudah macam-macam begitu. Ya, ada mie listrik toh, serba listrik. Serba Tapi saya listrik. Inces sampai sekarang di rumahku tidak ada alat-alat begitu dari listrik. Iya iya. Oh Bakar Masya roti pun Allah. masih pakai teflon, saya enggak pakai listrik. Enggak enak. Beda Oh. rasanya. Apalagi nasi, ai masih pakai dandang Kak saya Inces. Saya pembakar roti tiap hari, tiap Ai pagi itu pakai tenang. pembakar roti itu yang dicup-cup kain johe, pakai Saya kalau mau listrik roti bakar tiap pakai pagi. teflon, enak. Beda-beda gosong-gosongnya Oh, Inces, iya. beda rasanya. Tapi enak tuh gang ini yang Pasti Mika kok karena rasa yang dibikinkan begitu kan. toh. Iya. Beda deh sayang Di listrik, Inces. iya. Tapi memang nyaman itu kalau pagi-pagi dibakarkan roti. Iya, yang pakai teflon Kita baru tinggal cuma makan. mentega dengan Tapi gula tahu pasir teflon, tuh. kita pakai teflon begitu, bagaimana itu maksudnya? Ditaruh mentega dulu, dioles mentega. Iya Tahu iya baru iya. dibakar nih, baru Terus diisi dibolak-balik. memang baru dibakar, enggak Kalau saya tidak dibalik. dibolak-balik Ji, saya. Tidak, sebelah yang satunya lagi dibakar nanti dikasih ketemu Mi. Begitu dia. Begitu Ji Inces deh Dende. gampang nah jadi deh Inces. Enak Enak kalau enak pakai dulu listrik Inces. langsung Ji, tidak perlu, tidak ribet langsung Ji. Iya, ndak ribet tapi beda Ki rasanya dan Beda dik. ya itu Ya Mila paling. macam-macam penyakit muncul Inces karena Ini kodong. yang kita makan itu semua dari listrik, Listrik. beda ya. Macam nasi itu, Iya. menimbulkan penyakit itu. Mohon Iya, maaf beda, yang Dik. suka pakai rice cooker tuh Saya itu. Iya, memang begitu Oke nih. lah, sip lah. Iya. Oke. Jadi kalau mau kembali ke masa lalu gampang dilihat-lihat muka di dunia maya. Iya, oke, Bisa sip, jadi ketik sip. Oke, Oke Bu sayang, Niar. makasih. Yeay. Oke, baik. Terima kasih Bu Niar. Sehat selalu pastinya. Dan baik sahabat budaya dimanapun Anda berada. Mana itu dulu kalimatnya ku tutup dulu streaming YouTube sama Facebook ya. Tapi tetap lanjut acara Bari Basa di terestrial. Jadi monitor Miki terus di 92,5 FM atau di aplikasi RRI Digital. Kalau siaran langsung kita di YouTube dan Facebook, kita tutup dulu ya. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.